哦，差不多你拿。特价。还有萝卜啊。萝卜不太喜欢。哦，那你可以挑你觉得比较。调味。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Sekarang di majikan baru ini saya mau mencuci gombalan saya ya Mbak Bu Besti. Ini 1 minggu di majikan pertama. Jadi saya diantarkan ke sini itu Jumat malam dan sekarang ini Kamis siang gitu. Sekarang saya mau mencuci dulu. Nanti kita ngobrol tentang pekerjaan saya di sini. Aduh, ini saya baru diwarai kemarin malam ya Mbak Bu Besti cara mencucinya, karena mesin cucinya ada terus tulisannya kan tulisan gedek gitu. Jadi rada-rada susah gitu. Pertama-tama kita cemplungkan dulu baju-bajunya. Ini saya pilih-pilih ya Mbak Bu Besti. Ini sudah tak bundeli. Ini saya tinggal di lantai 9 by the way. Tapi menyawang ke bawah itu tidak terlalu ekstrim, karena kemarin itu saya sempat berpikir kalau di lantai 9 itu pasti tinggi sekali gitu. Jadi nyawang ke bawah itu bisa langsung kayak gimana ya, kayak sir-sir gitu loh di perut. Tapi ternyata nyawang ke bawah ya nggak terlalu tinggi, soalnya ini kan saya tinggal di perbukitan gitu, jadi naik kayak gitu loh. Terus kemudian rumah majikan saya itu kan gini kan, naik gini. Jadi rumah majikan saya di sini. Jadi kalau saya melihat ke bawah itu kan karena ini naik, jadi tidak kelihatan terlalu tinggi gitu. Kalian paham kan? Oke, ini sudah kabeh sekarang. Kok tidak empan? Oke. Loh, kok tidak empan? Oke. Terus kemudian maafkan rupa saya yang rada kumel ya Mbak Besti. Ini separuh saja. Wes. Kemudian didelepkan. Terus ini ditutup lagi. Terus kemudian dipencet ini. Nah, sudah empan. Oke, baiklah, itu mesin cucinya sudah menggiling. Oke, sekarang saya mau cerita ya Mbak Bu Besti. Jadi pekerjaan saya di sini itu lebih berat tanggung jawabnya, bukan lebih berat pekerjaannya, bukan, tapi tanggung jawabnya itu lebih berat daripada pekerjaan saya di tempat Pak Bos kemarin. Karena apa? Karena pasien yang saya jaga ini tuh punya penyakit, kayak punya sakit yang perlu perhatian sangat khusus sekali. Jadi beliau ini, saya manggilnya Susu ya, bukan Akong. Susu itu bahasa Mandarin atau panggilan untuk paman. Jadi kalau bahasa Indonesianya saya manggil paman, atau kalau bahasa Jawanya saya manggil Pak Le atau Pak D kayak gitu, kurang Pak Le iya. Kalau Pak D bukan Susu. Apa ya, lupa saya. Pokoknya ya kurang lebihnya itu saya manggilnya paman, karena usianya itu kurang lebih seusia ya ibu saya lah ya. Selisihnya nggak terlalu jauh, jadi sama seperti kayak bapak saya sendiri, makanya saya manggilnya paman. Jadi di sini saya manggilnya Susu kayak gitu. Terus kita itu serumah di sini 3 orang, paman,
saya dan satu anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya ini kurang lebih seumuran dengan saya juga dan saya manggilnya Siensen. Tapi beliau tidak pernah di rumah karena bekerja dan pulangnya malam. Kalau siang biasanya istrinya Susu atau saya biasa panggilnya Ai itu datang ke sini untuk membantu saya. Jadi kayak karena saya di sini masih baru ya, jadi saya perlu dituduh-tuduhkan apa saja yang harus dikerjakan kayak gitu. Sebenarnya dari awal datang itu sudah diajari bagaimana, tapi kan karena belum terbiasa, masih awal, jadi kayak masih perlu beberapa kali diingatkan kalau jam sekian harus gini kayak gitu loh, kurang lebihnya seperti itu. Jadi Susu sama Ai itu rumahnya terpisah, tinggalnya terpisah, tapi kalau siang Ainya itu datang untuk ya bantu-bantu merawat kayak gini. Terus kemudian Susu ini punya penyakit, jadi beliau itu harus setiap hari, setiap malam itu cuci darah. Dan ini yang bikin saya itu sangat kerepotan karena tanggung jawabnya besar. Karena ini taruhannya nyawa ya Mbak Besti, cuci darah, sedangkan saya itu backgroundnya cuman pendidikannya SMA doang, bukan perawat. Saya belum pernah melakukan kegiatan ini, jadi saya itu setiap malam itu belajar, malam sama pagi itu belajar bagaimana cara cuci darah, terus paginya itu bagaimana cara memberesi alat-alatnya itu seperti itu, dan semuanya itu harus steril kayak gitu, dan tulisannya itu gedek semua. Jadi rada repot sekali Mbak Bu Besti. Terus kemudian beliau itu juga makan lewat selang. Jadi kalau di sini bilangnya pewekuan, kalau di Indonesia bilangnya selang sunde. Jadi selang bening kayak gitu, itu lewat hidung langsung masuk ke lambung kayak gitu. Jadi beliau itu makannya susu, dan itu makannya 4 kali sehari. Saya harus nyeduh susu setiap pagi, siang, sore, dan malam kayak gitu untuk ngasih beliau makan. Jadi makanannya, nutrisinya itu lewat selang gitu. Jadi dimasukkan kayak suntikan gitu, terus kemudian langsung masuk ke selang. Dan itu juga perlu perhatian khusus karena sebenarnya saya sudah bisa. Dulu waktu masih di PT itu pernah belajar tentang bagaimana cara ngasih makan pasien lewat selang kayak gitu. Cuman karena saya itu di Taiwan sudah 9 tahun dan pasien yang saya pegang itu tuh semuanya sehat, tidak perlu membutuhkan perawatan untuk makan lewat selang gitu. Jadi saya sedikit lupa. Tapi kemarin sudah diajari. Waktu saya pertama datang ke sini itu tuh yang jaga itu kanhu, orang Taiwan kayak gitu loh. Tapi begitu saya datang, kanhunya itu langsung pulang kayak gitu Mbak Bu Besti. Kalau untuk makan pakai selang sonde atau pewekuan itu saya langsung bisa diajari sekali gitu, langsung bisa karena ya dulu sudah pernah mengerjakan. Tapi kalau untuk yang cuci darah itu rada repot Mbak Bu Besti, susah. Terus kemudian beliau itu juga masih bisa makan lewat mulut, ngunyah atau minum minuman kayak gitu, tapi cuman porsinya dikit banget. Jadi untuk beberapa waktu, misalnya kalau pagi jam sekian itu minum susu, ya nanti selang 2 jam kayak gitu tuh mau makan buah atau makan camilan atau makan apa kayak gitu ditari atau ditanyain susunya. Terus kalau seumpamanya mau ya kita menyiapkan, tapi cuma dikit sekali. Terus karena beliau pasien cuci darah, jadi beliau itu tidak boleh minum terlalu banyak air. Jadi minumnya itu kayak sak teguk kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Cuman 2 teguk sudah kayak gitu. Jadi membutuhkan perhatian yang sangat khusus. Dan ia juga ngasih obat-obatan juga, dan ini tuh karena pasien yang dijaga punya riwayat penyakit yang seperti itu, jadi benar-benar susah, benar-benar kayak tanggung jawabnya itu besar banget gitu loh Mbak Bu Besti. Terus kemudian saya juga tidur sekamar sama Susu, tapi beda ranjang. Kalian nggak usah berpikiran macam-macam ya, saya tidur sekamar dengan laki-laki karena Susu ini tidak bisa bergerak dengan aktif kayak kita kayak gitu, bisa kerencalan kemana-mana gitu, tidak. Jadi Susu ini untuk balik badan atau untuk duduk saja beliau itu sangat kesulitan, jadi harus didampingi kayak gitu. Jadi kalian jangan punya pikiran yang macam-macam, nanti saya di kamar kayak gini kakek nonton sinetron kalian itu ya. Jadi saya juga aware tentang keadaan saya di sini, jadi terima kasih atas perhatiannya. Terus kemudian untuk sholat, alhamdulillahnya di sini diizinkan sholat. Jadi pas waktu pertama saya datang itu kan saya lagi dapat ya Mbak Bu Besti tidak sholat. Terus kemudian saya kan di sini bingung arah. Jadi saya tidak tahu utara selatan itu mana. Saya bingung arah karena saya melihat matahari itu tidak kelihatan dari rumah. Dan
saya bertanya sama Siensen. Siensen ini tuh panggilan saya untuk anaknya Susu. Jadi saya manggilnya Siensen karena beliau tidak mau dipanggil Laupan. Laupan itu bos, kalau Siensen itu kayak tuan gitu loh. Kalau Laupan itu kayak tingkatannya itu di atasnya Siensen, kayak semacam bos besar kayak gitu. Tapi beliau tidak mau dipanggil Laupan, maunya dipanggil Siensen. Jadi saya manggilnya Siensen. Saya bertanya dari mana matahari terbit dan kemana matahari tenggelam kayak gitu. Terus kemudian dituduhkan gitu, matahari terbitnya dari sana, tenggelamnya di sini kayak gitu. Kenapa kamu mau sholat kayak gitu? Terus saya bilang iya. Jadi beliau itu sebelum ngambil saya, beliau itu sudah mencari tahu bagaimana orang Islam itu tidak boleh makan babi, terus kemudian sholat, terus kemudian berpuasa, terus kemudian ya apa-apa aja yang saya boleh dan tidak boleh kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi beliau itu sudah tahu kalau saya pasti melaksanakan sholat. Jadi begitu saya bertanya tentang di mana matahari terbit dan tenggelam, itu tuh beliau langsung, kenapa kamu mau tahu kau gitu? Tahu kau itu kayak ya berdoa loh, sholat kayak gitulah Mbak Bu Besti. Jadi alhamdulillah sekali dapat majikan yang mengizinkan kita sholat di sini. Itu benar-benar sebuah privilege, benar-benar sebuah anugerah rezeki yang di luar uang kayak gitu. Terus kemudian ada lagi yang mau saya bilang ke Mbak Bu Besti. Di sini saya datangnya kan Jumat malam gitu. Terus kemudian Sabtu siangnya itu saya langsung diajak belanja ke supermarket. Jadi saya disuruh untuk ngambil apa saja yang ingin saya makan, yang saya sukai, yang saya perlukan, bebas. Jadi saya boleh ngambil apa aja yang saya mau, yang saya inginkan, yang saya perlukan kayak gitu, dan mereka yang bayar. Biasanya saya di tempatnya Pak Bos yang dulu kan saya bayar sendiri ya Mbak Bu Besti. Terus ini tuh saya dibayari dan boleh ngambil apa aja. Itu kayak sungkan tapi pengen tapi sungkan. Jadi kita butuh tapi kayak ada perasaan sungkan kayak gitu loh. Jadi sebenarnya di Taiwan itu tuh di dalam PK atau aturan kayak perjanjian kerja itu memang segala akomodasi itu majikan yang tanggung, termasuk makan dan segala kebutuhan kita itu memang majikan yang tanggung. Tapi ya memang ada banyak sih, enggak beberapa, banyak majikan yang pura-pura tidak tahu kayak gitu. Jadi membiarkan kita untuk beli sendiri, dan di sini saya dibelikan. Jadi kayak biasanya itu kemarin dapat pacar yang mau kondo ya toh, terus kemudian dapat pacar yang memprovide segala kebutuhan kita, itu kayak terkesima sekali Mbak Bu Besti, duit saya utuh. Terus kemudian yang ya namanya pekerjaan itu sudah pasti ada plus minusnya ya, ada enak dan tidak enaknya kan, nggak mungkin kita itu enak terus kayak gitu, nggak mungkin ya toh. Nggak enaknya karena kalau kemarin itu di tempatnya Pak Bos itu kan saya selalu mendaki gunung, lewati lembah, mencari kitab suci atau ngetut Sun Gokong, gelinding dan simbah kemana-mana kayak gitu. Jadi kayak sangat jarang sekali di rumah, ibaratnya di rumah itu cuma buat makan, mandi sama tidur kayak gitu doang ya toh kemarin. Terus belanja sendiri ke pasar dan ngintik kemana-mana sendiri ya toh. Di sini 24 jam dari pagi sampai ketemu pagi lagi di rumah Mbak Bu Besti, dan cuman melihat jendela untuk bisa mendelok luar itu, dan bener-bener bosen, boring, suntuk, wes kayak gitu. 24 jam plek di rumah Mbak Bu Besti, karena ya Susu nggak bisa kemana-mana, kita harus nunggu kursi roda datang baru bisa keluar. Dan saya di sini tidak diberi kunci Mbak Bu Besti, jadi nggak bisa keluar. Kalau umpamanya mau keluar ya harus nunggu dianterin sama Siensen atau sama Xiaojie. Xiaojie itu anak perempuannya Susu ya. Wes begitulah Mbak Bu Besti, pekerjaan saya ini singkat saja. Oh ya, ada video. Ini video saya belanja sama Siensen sama Xiaojie pas hari pertama saya di sini. Iya, nggak hari pertama, di hari kedua. Saya datangnya kan Jumat. Ya hitungannya masih hari pertama ya toh. Kan saya datangnya Jumat malam dan itu tuh Sabtu siang. Jadi saya datang langsung dibelanjain segala kebutuhan saya. Dan ini nanti di belakang ada video belanja. Kita belanja ya toh. Boleh ambil apa saja, berkali-kali beliau bilang, mereka bilang ambil aja apa yang kamu suka, apa yang kamu butuhkan kayak gitu. Gajiku utuh Mbak Besti. Jadi gaji saya memang kalau dibandingkan di tempatnya Pak Bos yang dulu itu tuh lebih banyak di tempat Pak Bos dulu. Cuman bedanya kalau dulu itu saya apa-apa beli sendiri, kalau di sini apa-apa dibelikan ya kurang lebih ya pok dem-dem lah Mbak Bu Besti ya. Podo saja gitu, kurang lebihnya podo saja kayak gitu. Terus apalagi ya yang mau saya ceritakan? Ya
Selebihnya ya enak-enak saja tinggal di sini. Di sini boleh masak, boleh nyambel. Mereka tahu kalau saya itu suka makan pedas. Kan kemarin saya ditanyain, kamu suka makan apa kayak gitu. Saya bilang apa aja yang penting pedas. Terus kemudian saya menduduhkan kalau saya bawa cabai sendiri dan mereka bilang kalau umpamanya cabainya sudah habis suruh bilang nanti dibelikan. Kayak gitu. Boleh masak sendiri, boleh sholat, semuanya dibelikan. Minusnya nggak bisa keluar. Bebas libur, liburnya saya 24 jam ya, jadi berangkat malam pulang malam juga kayak gitu. Tapi kayaknya kalau bulan depan saya ngambil liburnya nggak berangkat malam, soalnya KTP saya belum jadi. Nanti saya takut dikecek Pak D atau karena tidak punya KTP, nanti takutnya dikira kaburan atau ilegal. Sebenarnya walaupun kecekel Pak D itu tidak apa-apa, tinggal telepon majikan atau telepon agensi kayak gitu, tapi saya malas ribetnya. Oke Mbak Bu Besti, silahkan saksikan video belanja kita di supermarket. Lali.我是觉得不管怎样都要拆掉。不是啊，他如果吃太少，你拆了没有啦，他吃太少，他还是用喝那些牛奶啊，难喝也得喝啊，他就是要练习他的吞咽啊。快的话，就从家里走到捷运站。前面那是捷运站对面那里。对，那就是捷运站。很近了。对啊，以前也有这么近。有，对，以前差不多350 meters。 350公尺。对。红色的嘛？红色，对。那也蛮近。红线。大节的做法，跟澎湖离岛地区都是多运到请马祖。我觉得要拔的前提是他至少他自己喝。这附近对不对？对，右转过去。然后如果有位置就可以休息。水果应该都还够。是啊。那往地你看一看，那这边是菜，然后你看一下你要买什么。看空卡枪，我可以吃这个吗？哪一个？哦，长豆你拿。拿。不好意思。你是要买哪一个？这个我要买光心菜的。哦，但这个比较小把吧？那你要吃多少？对，差不多250克而已。啊，这个嘞？哦，这也是一样。对，好像一样。对，好像一样。这就是特价的。一样的。这有机的啦。它有萝卜啊。萝卜不太喜欢。哦，那你可以挑你觉得比较好的。也有高丽菜。好，高丽菜是哪一个不？哦，好。那你要高丽菜吗？要。小心不要压到，这不耐压。好。
高丽菜比较一般没有吗？这个一颗太大了。哦，这太大了吗？没关系啊，这放冰箱可以放。哦，好好。这比较耐放啦，不容易坏掉。哦，好。我觉得要吃就剥一些，剥一些。好好。对对对。啊，那你挑你比较喜欢的。好。但是看起来不新鲜了。有这样。哦，你说有的那个吗？这个是甜的。这是甜，你喜欢吃黄的。对。哦，黄的。但是黄的好像不新鲜。后面一点有没有比较好？一样。哦，就是有点干掉了。这个已经打折了。对啊。这个嘞？在家里有油吗？有啊，有了，好。你要用你再跟我讲，我跟你讲在哪里。因为那个煎鱼都我用炸的。哦，用炸的，那肯定要炸的。炸的，你用炸的是不是？对。哦，那炸的怎么破？我要买一口。但是那个油呢？要炸的，因为卤壳花有时候我不适合用炸，这个不太行。补充咖啡机冰块，谢谢。第二。对。你现在你有钱支付吗？今天高铁支付奖是送你可以刷。然后往右吧。啊，还没有。这里到底是哪里啊？我看一下啊。啊，看到了，在那里啊。哦，那边往上。差点被困死在这里，荒谬。哦，这边上去就是管理室吗 ？No， 管理室我记得在另外一边。小心哦。前面那边，前面那边管理室。哦，好怪啊！不是怪，是因为我们不熟。你知道停在停的。我知道。跟你一样是比较高。我不知道啊。他之前在前公司是带什么4、5个人主管，然后我就看不懂为什么要请他。搞不好就是一样烂的那种烂咖，然后被架空，然后自己受不了离开。愿意承担所有后果。这我就不知道。期间会放下艺人身份以及终止9个5天期。对啊，我就想说，如果他进来也是升专员的话，